Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal yang 4 ayat 1-8. Judul renungan kita pada hari ini yaitu diam. Mari kita membaca artikelnya. Kemarahan dapat menghinggapi siapa saja. Pemicunya pun dapat dari mana saja. Mulai dari masalah diri sendiri sampai pada fitnah yang keluar dari mulut orang-orang yang dengki. Di tengah kemarahan tak jarang muncul keinginan untuk segera memuaskan hati dengan melampiaskannya. Membela diri, mengumpat, mengutuk, membeberkan keburukan orang lain, hingga mengutip ayat dengan maksud menghakimi sesama. Terlebih di masa kini kita dimudahkan dengan sarana yang sangat praktis, yaitu melalui media sosial. Namun demikian, sang pemazmur dengan bijak menasihatkan supaya ketika marah kita tetap diam. Berdiam diri mengambil waktu merenung, menyelidiki hati supaya kita dapat mengoreksi diri sendiri, serta bertobat ketika ternyata telah melakukan tindakan yang melenceng dari kehendak Tuhan. Mengambil waktu untuk diam juga memberikan kesempatan supaya hati kita menjadi lebih tenang, menghindarkan kita dari emosi yang meledak-ledak, serta pengambilan keputusan yang salah, yang dapat semakin memperburuk keadaan. Dia menjadi sarana yang baik untuk menghindari dosa. Menahan diri untuk tidak mengumbar emosi negatif tentu akan membuahkan hasil yang lebih baik daripada sekedar mendapatkan kepuasan sesaat. Mungkin dengan diam kita tampak lemah, salah dan kalah. Dengan diam, kemarahan kita seakan tidak tersalurkan. Namun memilih diam akan menjadi lebih bijak daripada membela diri dengan menjatuhkan orang lain. Bukankah Yesus pun memberikan teladan demikian? Jika kita merasa harus berbicara, bicara saja sama Tuhan. Diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Dalam diam kita bisa semakin jelas mendengar suara Bapa. Ya, hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal yang keempat. Nah, Mazmur pasal yang keempat ayat 1-4 itu demikian bunyinya ya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud, apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku, di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkan doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihnya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarkanlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah, sekarang kalau kita mempelajari struktur daripada Mazmur pasal yang keempat, itu strukturnya demikian ya. Jadi ayat 1 dan 8 itu ditujukan kepada Allah. Ayat 1 dan 8 itu ditujukan kepada Allah, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Ayat 1 dan 8 ditujukan kepada Allah. Ya, tujukan kepada Allah. Nah, ini juga ya. Hal yang berikutnya, ayat 2 dan 6 itu juga ditujukan kepada lawan, ayat 7 ditujukan kepada kawannya. Ya. Sehingga susunan daripada Mazmur 4 ini susunannya kiastik. Kiastik itu susunan kayak hamburger gitu ya. Jadi ayat 2-nya bicara pemazmur kepada Allah. Ayat 8-9 juga pemazmur kepada Allah. Kondisinya seperti itu. 36 pemazmur terhadap lawan, 7 pemazmur terhadap kawan. Kurang lebih posisinya seperti itu. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat.
Mazmur memulai dengan ratapan. Jadi memang ini Mazmur 4 ini disebut dengan Mazmur ratapan. Jadi disebut dengan Mazmur ratapan. Jadi lamentation psalm. Jadi Mazmur ratapan. Kemudian Mazmur ini menutup dengan pujian kepada Allah di ayat 8 dan ke-9. Terus di tengah-tengahnya ada percakapan antara pemazmur dengan lawan-lawan dan kawan-kawannya. Jadi dikatakan di sini, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Nah, kenapa kok disebut ratapan? Karena gini ya, di dalam kesesakan, ada kata kesesakan di sini. Kemudian ada kata kasihanilah aku. Jadi pemazmur ini seolah-olah memang dalam kondisi yang kesesakan. Jadi kalau orang dalam kondisi kesesakan pasti akan meratap, pasti akan berkeluh kesah. Intinya seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat ungkapan perasaan daripada pemazmur. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Lah, di sini ada 3 kali. Diulangi berapa lama lagi, dan berapa lama lagi. Jadi kalau kita mau dipecah supaya lebih jelas. Berapa lama lagi, ini isi keluhannya ya, ungkapan perasaan pemazmur. Berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia? Berapa lama lagi kamu mencari kebohongan? Jadi kata ganti orang kedua tunggal di sini yaitu kamu. Itu ditujukan ke musuh. Maksudnya apa ya? Kenapa kok ada musuh-musuh yang kata kerjanya mencintai kesia-siaan, mencari kebohongan. Terus hubungannya apa dengan kemuliaanku dinodai? Jadi kebohongan dan kesia-siaan yang seperti apa yang menyebabkan terjadinya suatu kemuliaan yang ternodai? Beberapa penafsir menyatakan situasi ini adalah orang yang mengalami fitnahan. Jadi fitnahan itu adalah suatu kebohongan, juga bagi orang benar adalah suatu kesia-siaan. Jadi ini pemazmur lawan bicaranya, yaitu ketika pemazmur ngomong kamu, itu adalah orang yang berbuat kebohongan, orang yang berbuat kesia-siaan. Dengan cara apa? Dengan cara memfitnah pemazmur. Sehingga hasil daripada fitnahan orang-orang ini yang lawan daripada pemazmur itu menodai kehormatan atau kemuliaannya. Begitu ya kira-kira konteksnya. Kemuliaan pemazmur itu dinodai oleh para lawan-lawannya dengan cara melontarkan fitnahan. Terus kemudian dikatakan ada frase kemuliaan manusia dinodai. Nah, menurut Mazmur pasal yang ketiga ayat yang keempat dikatakan bahwa tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku. Jadi kemuliaan manusia yang dinodai ini adalah suatu relasi antara pemazmur dengan Allahnya. Itu ternoda. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Begini, jadi kemuliaan dan kehormatan yang dinodai bukan kehormatan pribadi dari diri seorang pemazmur, tapi lebih kepada relasinya dengan Allah. Itu yang ternodai akibat fitnahan dari lawan-lawannya. Jadi misalkan ada orang tidak senang sama kita. Kemudian orang-orang tersebut memfitnah kita. Hasil daripada fitnahan orang-orang yang gak suka sama kita, itu menyebabkan relasi kita dengan Tuhan itu terganggu. Gitu ya, terganggu, seperti itu terganggu. Nah, relasi pemazmur dengan Allah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihnya. Jadi dari sini kita tahu bahwa pemazmur itu adalah orang yang dikasihnya. Jadi ayat yang ketiga ini menunjukkan bahwa pemazmur memiliki relasi yang sangat kuat sekali dengan Allah. Dan pemazmur menggambarkan dirinya itu sebagai orang yang dikasihi. Nah, pemazmur ngomong gini, Tuhan itu akan dengar apabila aku berseru padanya. Jadi ceritanya pemazmur ini kan difitnah. Nah, ketika dia difitnah, dia ngomong, yang namanya orang difitnah itu kan pasti ngalami kesesakan, gak enak. Pasti orang itu pingin curhat, pingin berseru. Lah, ketika pemazmur ini berseru kepada Tuhan, Tuhan itu tidak akan diam. Tuhan itu akan pasti turun tangan. Jadi seperti ini masuk daripada ayat yang ketiga.
Nah, kemudian ini ayat yang keempat ini adalah pesan pemazmur kepada pemfitnah. Jadi dikatakan ini, biarlah kamu marah. Terus setelah itu perhatikan kata-kata yang merah. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Sudah dalam hati di tempat tidur. Berarti tempat tidur kan suatu yang privacy. Terus di tempat yang sungguh-sungguh privacy itu tetap disuruh berkata-kata dalam hati. Artinya apa ini? Artinya tuh pemazmur itu pengen daripada pemfitnah itu kasarannya shut your mouth. Jadi tutup mulutmu, jangan sebarkan fitnah, jangan sebarkan berita-berita bohong, hoax yang tidak karu-karuan. Itu maksud daripada ayat yang keempat ini. Ya toh? Sehingga biru dikatakan jangan berbuat dosa, tetaplah diam. Karena ini kaitannya dengan dosa lidah, kan fitnahan. Jadi sebagai refleksi pribadi, saudara kalau misalnya suka berkata-kata tentang apapun juga, hati-hati jangan sampai memfitnah orang lain. Karena siapapun tidak suka kalau dirinya difitnah. Jadi ngomong mesti hati-hati, jangan sampai omongan kita membuat orang lain itu merasa difitnah dan dia menanggung akibat fitnahan kita. Ayat yang kelima, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah pada Tuhan. Ini luar biasa ya. Jadi pemazmur itu tidak mencaci maki pemfitnah, malah mendorong yang memfitnah dia itu untuk mempersembahkan korban yang benar. Maksudnya supaya untuk bertobat daripada dosa-dosanya. Kemudian malah diajak percayalah kepada Tuhan. Jadi pemazmur ini mendorong para pemfitnah ini yang kemungkinan besar pasti, hampir pasti mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka didorong untuk percaya kepada Tuhan. Luar biasa ya. Jadi seringkali respons daripada orang yang difitnah itu selalu marah, mengelabrak daripada orang yang memfitnah, dihajar habis-habisan. Tapi kita tidak pernah mengajak orang yang memfitnah kita itu untuk bertobat, untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi di ayat yang kelima ini luar biasa. Pemazmur mengajak pemfitnah itu untuk persembahkan korban. Berarti artinya apa? Persembahan korban dari zaman dulu itu adalah untuk supaya memohon kepada Tuhan diampuni daripada dosa-dosanya. Dan diajak untuk percaya kepada Tuhan. Ayat yang keenam, banyak orang yang berkata siapakah yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Nah, di sini pemazmur ngomong, ketika orang banyak itu melihat kondisi orang yang difitnah, pasti orang lihat, aduh kok kondisinya kok suram ya. Sehingga orang-orang banyak itu ngomong, siapa yang memperlihatkan yang baik kepada kita. Jadi orang memandang itu, kondisimu buruk. Tidak ada kebaikan daripada Tuhan ketika aku melihat kondisimu. Begitu ceritanya kira-kira ya. Tetapi pemazmur hari ini menemukan suatu penghiburan. Yaitu apa? Karena bagi orang lain ya ketika memandang kita mungkin suram, gelap. Tetapi ini dikontraskan dengan lihat permainan nih ngomong gini ya. Permainan perkataan ini luar biasa. Ketika orang yang mengalami fitnahan ini kondisinya terpuruk gelap, dikatakan selanjutnya dikatakan cahaya. Tadi kan gelap ya. Ini cahaya berarti kan ada terang. Cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Jadi pengharapan itu datang daripada Tuhan. Engkau pada waktu difitnah, mungkin tidak ada satu orang pun yang percaya kepadamu. Tetapi jangan khawatir, Allah penciptamu itu adalah pribadi yang mengerti engkau. Yang tahu kenapa kondisi buruk yang menimpa engkau akibat fitnahan orang lain. Engkau tidak melakukan hal-hal yang demikian. Hal-hal yang buruk, engkau tidak melakukan itu. Tuhan yang tahu dan Dia yang menyinarkan wajahnya ke dalam kehidupanmu. Jadi kesimpulannya, penghiburan dari kondisi yang terpuruk akibat difitnah adalah datang dari Tuhan sendiri. Diulangi sekali lagi ya. Penghiburan dari kondisi terpuruk akibat difitnah adalah datang dari Tuhan sendiri. Ayat 7. Engkau memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Saudara,
Ketika kita mendapatkan penghiburan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, yang sesungguhnya itu bersifat imaterial, itu nilainya pemazmur bilang di ayat 7, itu jauh lebih tinggi daripada kelimpahan gandum dan anggur yang bersifat material. Bukan berarti gandum dan anggur tidak penting dalam kehidupan kita. Gandum adalah makanan, anggur minuman, makanan dan minuman. Bersifat material, yes, itu penting. Tetapi bagaimana kita memandang material, itu jauh lebih penting. Jadi contohnya, apakah makanan dan minuman penting? Penting. Tetapi setelah engkau makan dan minum, engkau mendapatkan energi. Energi itu engkau gunakan untuk apa? Untuk melayani Tuhan kah? Atau melayani nafsumu sendiri? Kalau makanan dan minuman itu melayani nafsumu sendiri setelah engkau mendapatkan energi, maka energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk melayani Tuhan, engkau pergunakan untuk kesia-siaan. Itu yang tidak boleh. Jadi bukan berarti yang material itu selalu tidak berguna. Tetapi yang imaterial itu memang dalam hal ini kasih Tuhan, penghiburan Tuhan. Itu memang jauh lebih penting daripada yang material. Sesuatu yang jauh lebih penting bukan berarti yang kurang penting itu tidak diperlukan sama sekali. Gitu ya. Tetapi yang menjadi penopang dari pemazmur adalah Tuhan sendiri yang merupakan pencipta langit dan bumi. Nah, terakhir, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Saudara, seorang yang digambarkan bisa tidur itu ada ketenangan, ada ketentraman. Saudara, dengan apakah pemazmur ini tenang? Kan kondisinya tadi gelap, difitnah, disalah mengertikan orang lain. Mungkin saudara-saudara ngomong gini, loh saya ini selalu disalah mengertikan oleh orang lain. Bagaimana mungkin disalah mengertikan oleh orang lain? Itu mendapatkan ketenangan. Karena, perhatikan ayat berikutnya. Engkaulah ya Tuhan, ya Yahweh. Huruf besar Tuhan, huruf besar Yahweh ya. Yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi, orang ini bersandar penuh hidupnya kepada Tuhan. Pertanyaannya, siapakah yang kita andalkan dalam kehidupan ini untuk mendapatkan ketenangan hidup? Apakah harta, kekuasaan, passive income, atau apa? Saudara mempunyai passive income, tidak salah. Tetapi ininya gini, banyak orang pengen passive income. Setelah mendapatkan passive income, engkau bisa leha-leha, tidak melakukan apapun. Engkau bersantai-santai atau menggunakan hasil dari passive income itu. Untuk apa? Untuk kesenangan pribadimu. Untuk sesuatu yang bersifat self-centered. Bukan God-centered. Bukan yang berpusat kepada Tuhan, tetapi berpusat kepada dirimu sendiri. Kalau itu yang menjadi nafsumu, kalau itu yang menjadi tujuan hidup untuk mendapatkan passive income, maka mendapatkan passive income itu menjadi sesuatu yang salah. Tetapi ketika engkau bercita-cita ingin bebas secara finansial, mendapatkan passive income, sehingga engkau mendapatkan waktu luang yang banyak untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Sehingga engkau memiliki banyak waktu dan cukup waktu untuk melayani Dia. Maka passive income itu menjadi sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Oke, renungan hari ini pada seperti itu. Tuhan Yesus memberkati.